Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kembali lagi dengan saya Ayomanda. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi baru, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, sebaiknya kita terlebih dahulu harus tahu apa itu KD-nya, KI-nya, dan indikator serta tujuan pembelajarannya. Baik, pertama kita akan mengetahui apa sih kompetensi inti dari sistem persamaan linier dua variabel ini. KI3-nya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang iptek, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI 4-nya yaitu mengolah, menyajikan, menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Kemudian apa sih KD-nya? KD-nya yaitu menjelaskan SPLDV dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 3. Pertama yaitu peserta didik dapat menemukan informasi penting dan fokus masalah pada soal cerita. Yang kedua, peserta didik dapat memodelkan bentuk SPLDV dari permasalahan sehari-hari yang disajikan. Kemudian yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV pada soal cerita dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Kemudian indikatornya. Pertama, definisi persamaan linier dua variabel. Yang kedua, menentukan nilai variabel dari sistem persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Siapa masih ingat dengan persamaan linier satu variabel dan sistem persamaan linier satu variabel? Pasti dari adik-adik masih mengingatnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam ayat mengenai SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel, yaitu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 52 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai satu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Dan Allah akan membuatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana." Di dalam ayat ini terkandung makna mengenai sistem linier dua variabel. Baik, selanjutnya yaitu apa itu SPLDV? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat video berikut ini. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dia membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya,
tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya. Ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Informasi apa yang dapat adik-adik ambil dari video tersebut? Dan berapa harga 1 donat dan harga 1 permen? Diskusikan bersama kelompok adik-adik atau teman adik-adik ya, untuk mengetahui berapa sih harga 1 donat dan harga 1 permennya. Selanjutnya, sistem persamaan linier 2 variabel ini adalah suatu persamaan dengan 2 variabel berpangkat 1, misalkan X dan Y, dan tidak mengandung perkalian antara kedua variabelnya, atau tidak mengandung suku X dan Y, X kali Y atau XY. Kemudian adik-adik harus mengingat bentuk umum dari persamaan linier 2 variabel ini, yaitu bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C, di mana X dan Y adalah variabel, A dan B adalah koefisien dari X dan Y, dan C adalah konstanta. Ingat ya adik-adik. Kemudian manakah dari persamaan berikut yang merupakan persamaan linier 2 variabel? Yang pertama, X tambah 3Y sama dengan 2. Kita telah ya. X tambah 3Y, di mana terdapat 2 variabel, terdapat koefisien dan terdapat konstanta. Tidak terdapat perpangkatan variabelnya, atau variabelnya itu masing-masing berpangkat 1, dan tidak terdapat perkalian antar variabelnya. Jadi yang persamaan pertama ini merupakan persamaan linier 2 variabel. Persamaan kedua, X kuadrat ditambah Y sama dengan 2. Terdapat 2 variabel, terdapat konstanta dan koefisien, tetapi di salah satu variabelnya tidak berpangkat 1, berpangkat 2. Jadi persamaan yang kedua bukan merupakan persamaan linier 2 variabel. Yang kedua, XY tambah 2 sama dengan 3. Terdapat perkalian antar variabelnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa persamaan yang ketiga ini bukan merupakan persamaan linier 2 variabel. Jadi, dari ketiga persamaan ini hanya satu persamaan yang termasuk persamaan linier 2 variabel. Begitu ya, adik-adik. Baik, selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan soal berikut ini. Adik-adik bisa pause dulu videonya, adik-adik kerjakan berapa harga masing-masing satu botol air mineral dan 1 buah
kue putu ayu. Adik-adik cari dengan cara adik-adik masing-masing. Kalau sudah mendapatkan hasilnya, adik-adik bisa melanjutkan videonya. Baik, selanjutnya penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini bisa menggunakan 3 cara. Pertama, metode substitusi, yang kedua dengan metode eliminasi, dan yang ketiga dengan metode campuran. Kita masuk ke dalam metode substitusi. Substitusi itu artinya adalah mengganti. Metode substitusi ini digunakan dengan cara mengganti salah satu variabel dari persamaan pertama dengan persamaan variabel yang lain. Langkah-langkah penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode substitusi ini, pertama yaitu nyatakan salah satu persamaan ke dalam bentuk Y sama dengan AX ditambah B atau X sama dengan CY ditambah D, atau ke dalam bentuk umum tadi. Yang kedua, substitusikan Y atau X pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Kemudian, substitusikan nilai X sama dengan X1 yang diperoleh untuk mendapatkan nilai Y1 atau sebaliknya. Dan yang terakhir, himpunan penyelesaiannya yaitu X1, Y1. Untuk memahaminya atau mengetahuinya lebih lanjut, sebaiknya kita masuk ke dalam contoh soal. Tadi kan kakak sudah memberikan sebuah soal kan, kita selesaikan soal tersebut dengan metode substitusi. Pertanyaan di atas adalah X kita misalkan dengan 1 air mineral, Y kita misalkan dengan 1 kue putu ayu. Jadi persamaannya 4X sama dengan 20.000 itu merupakan persamaan pertama. X ditambah 3Y sama dengan 14.000 itu merupakan persamaan kedua. 4X sama dengan 20.000, X sama dengan 20.000 dibagi dengan 4, X sama dengan 5.000. Kemudian kita ganti nilai X dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Maka X tambah 3Y sama dengan 14.000. Kita ganti X-nya sama dengan 5.000, 5.000 ditambah 3Y sama dengan 14.000. Kemudian 3Y sama dengan 14.000 dikurang dengan 5.000, yaitu 9.000. 9.000 kita bagi dengan 3, jadi Y sama dengan 3.000. Lalu didapatkan nilai harga 1 air mineral. Tadi kita misalkan dengan variabel X sama dengan 5.000. Harga 1 kue putu ayu tadi kita misalkan dengan Y, yaitu 3.000. Jadi harga 1 air mineral adalah Rp5.000 dan harga 1 kue putu ayu adalah Rp3.000. Itu cara penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Kemudian kita lanjut metode eliminasi. Metode eliminasi ini adalah dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Pertama, perhatikan koefisien X atau Y. Jika sama, kurangi persamaan pertama dari persamaan kedua. Jika berbeda, tandanya tambahkan. Jika koefisien berbeda, samakan koefisiennya dengan mengalihkan persamaan-persamaan dengan konstanta yang sesuai. Kemudian lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan seperti langkah pertama. Untuk mengetahuinya, kita masuk ke dalam contoh soal. Contohnya yaitu, tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut. X dikurang 2Y sama dengan 9. X ditambah 5Y sama dengan min 5. Ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua.
persamaan pertama ini dimana koefisien X persamaan pertama dan koefisien X pada persamaan kedua itu adalah sama. X dikurang dengan X itu habis, tinggal min 2Y dikurang dengan 5Y sama dengan min 7Y, sama dengan 9 dikurang min 5 yaitu min 14, Y sama dengan min 14 dibagi dengan min 7, jadi Y sama dengan 2. Kemudian kita eliminasi variabel Y. X dikurang 2Y sama dengan 9, X ditambah 5Y sama dengan min 5. Kita kalikan persamaan pertama dengan 5 dan kita kalikan persamaan kedua dengan 2. Jadi 5X dikurang 10Y sama dengan 45. 5 dikali X adalah 5X, 5 dikali 2Y adalah 10Y, 5 dikali 9 adalah 45. Kita tambahkan 5X ditambah 2X adalah 7X, min 10Y ditambah 10Y itu hasilnya 0, dan 45 ditambah min 10 itu hasilnya 35. Jadi X sama dengan 35 dibagi dengan 7, X sama dengan 5. Jadi nilai X nya adalah 5 dan nilai Y nya adalah 2. Itu contoh dari metode eliminasi. Kita masuk ke contoh kedua ya. Harga 3 buah buku dan 2 pena adalah 31.000, sedangkan harga 1 buku dan 3 pena adalah 22.000. Berapakah harga yang harus dibayar jika ingin membeli 3 buku dan 3 pena? Penyelesaiannya yaitu B kita misalkan dengan harga 1 buku dan P harga 1 pena. Tadi kan dari soal kita bisa mengetahui 3 buku atau 3P ditambah 2 pena atau 2P sama dengan 31.000. Kemudian buku atau B ditambah 3 pena atau 3 pena sama dengan 22.000. Kemudian eliminasi variabel B. Kita eliminasi variabel B ini, yang persamaan pertama kita kali dengan 1, persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Lalu persamaan pertama itu tetap karena dikali dengan 1, persamaan keduanya menjadi 3 dikali 3, 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 22.000 sama dengan 66.000. Kemudian kita eliminasi variabel B, kita kurangkan 2P dikurang 9P, 7P, 31.000 dikurang 66.000 menjadi 35.000. Jadi P adalah 5.000. Kemudian eliminasi variabel P. Yang persamaan pertama kita kalikan dengan 3, persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Kemudian persamaan pertama menjadi 9B ditambah 6P sama dengan 93.000. Persamaan kedua menjadi 2B ditambah 6P sama dengan 44.000. Maka didapatkan nilai harga 1 buku adalah 7.000, harga 1 pena kita misalkan tadi dengan P adalah 3.000. Jadi itu contoh kedua metode eliminasi. Kemudian kita masuk metode campuran. Metode campuran ini adalah metode di mana terdapat metode eliminasi digunakan untuk mendapatkan nilai variabel pertama, kemudian menggunakan metode substitusi ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai variabel kedua. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut dengan metode campuran. 2X ditambah 3Y sama dengan 8. 3X tambah Y sama dengan 5. Kita lakukan dengan metode eliminasi. Kita eliminasi variabel Y-nya. Persamaan pertama kita kalikan dengan 1, persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Persamaan pertama tetap, persamaan kedua menjadi 9X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita kurangkan. Untuk mengeliminasi variabel Y-nya, 2X dikurang 9X sama dengan min 7X, dan Y-nya variabel Y-nya ini habis. 8 dikurang 15
adalah min 7. Jadi X adalah min 7 dibagi dengan min 7, yaitu hasilnya 1. Kemudian tadi kan kita sudah mendapatkan variabel X-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan nilai variabel X-nya ke 1. 2X tambah 3Y sama dengan 8. X-nya kita ganti dengan 1. 2 dikali 1 ditambah 3Y sama dengan 8. 3Y sama dengan 6, kita bagi dengan 3. Y sama dengan 6 dibagi 3, 6 dibagi dengan 3 adalah 2. Ini ada kekeliruan, ini adalah Y bukan 3Y ya. Kemudian jadi nilai X dan Y dari persamaan tersebut adalah 1 dan 2. Kemudian adik-adik bisa mengerjakan soal berikut ini dengan kelompok, di mana soalnya yaitu keliling sebuah taman berbentuk persegi panjang adalah 44 meter. Jika lebarnya 6 meter lebih pendek dari panjangnya, hitunglah luas taman tersebut. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba.